Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan Bardi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPS. Oke, anak-anak semuanya sehat-sehat sekalian bukan? Pada kesempatan kali ini semoga kalian mendapatkan sebuah kebaikan di sisi Allah SWT, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar, semoga nanti hidayah datang pada kita semuanya, karena menuntut ilmu adalah sebuah kebaikan, sebuah kewajiban. Tuntut ilmu dari masa kecil sampai masa tua, tidak ada waktu kita kemudian selesai belajar. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Tema 5, subtema 2. Tujuan pembelajaran kali ini bahwa setelah kalian nanti belajar, dapat mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Islam di lingkungan daerah sekitar setempat, dan juga dapat mengidentifikasi pengaruh kerajaan Islam terhadap kehidupan masyarakat pada masa kini. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan berbicara perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Agama Islam berkembang pesat di Indonesia karena adanya kerjasama antara pedagang-pedagang Islam dengan pedagang-pedagang Indonesia. Kerjasama dagang yang terjadi sangat harmonis, tidak terjadi penekanan, tidak terjadi sebuah kekerasan, tidak terjadi sebuah kezaliman. Maka mereka ketika berdagang dengan rela sama rela, ikhlas sama ikhlas, maka kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk ketika itu mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kerajaan Ternate dan kerajaan Islam. Nah, anak-anak sekalian, Sultan Ba'abullah adalah raja dari kerajaan Ternate. Beliau memerintah pada tahun 1570 sampai 1583 Masehi. Beliau menjabat sebagai sultan setelah ayahnya Sultan Khairun dihukum oleh penjajah Portugis. Maka Sultan Ba'abullah marah dan menyerang Portugis ketika itu. Ketika menyerang Portugis, beliau bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan sekitar di wilayahnya. Mereka bergotong royong, bahu-membahu di dalam mengusir penjajah. Ketika itu adalah bangsa Portugis yang menjajah kerajaan Ternate. Karena kerjasama beliau, karena kehebatan beliau, beliau diberi gelar penguasa atas 72 pulau. Sehingga dengan kekuasaan beliau, kerajaan Ternate mengalami kejayaannya. Anak-anakku sekalian, bahwa pemerintahan kerajaan Ternate memberikan ataupun meninggalkan tempat-tempat bersejarah. Yang pertama adalah masjid. Masjid peninggalan kerajaan Ternate atau masjid-masjid kerajaan pada masa kerajaan Islam itu ada satu ciri khas tertentu, yaitu yang namanya kolam atau polah, kalau bahasa Jawa polah. Nah, itu apa? Satu tempat air yang volumenya besar, itu menjadi satu apa? Satu tanda ketika apa? Ketika airnya memenuhi 2 kulah, maka itu bisa disebut sebagai air suci dan mensucikan. Maka ketika bersuci di situ tidak usah khawatir kemudian tidak suci.
Nah, yang kedua adalah makam Sultan Ba'abullah, tempat yang biasa digunakan untuk kunjungan-kunjungan wisata. Kemudian yang ketiga, peninggalan Benteng Toluko, benteng kerajaan Ternate yang digunakan untuk mempertahankan kerajaan dan wilayahnya dari serangan penjajah-penjajah dari luar kerajaan Ternate. Demikian yang pertama, kan. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang Sultan Agung. Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau termasuk Raja Mataram yang ketiga, memimpin pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Di tangan beliau kerajaan Mataram mengalami kejayaannya. Kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagang di Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Geserik. Wilayah-wilayah pesisir dibangun oleh beliau untuk menjadi pusat-pusat perdagangan yang bisa menjalin komunikasi dengan kerajaan-kerajaan yang di luar, sehingga terjadi kerjasama dagang yang baik dengan kerajaan-kerajaan yang lain, sehingga rakyat Mataram bisa hidup makmur, tercukupi kehidupannya. Namun yang perlu kita cermati bahwa beliau termasuk raja yang sangat cinta kepada tanah air. Beliau sangat benci terhadap penjajah. Pada masa itu negara Mataram atau kerajaan Mataram mengalami penjajahan atau dijajah oleh bangsa Belanda, yaitu sebuah organisasi dagang yang namanya VOC. Maka atas kebencian itu Sultan Agung menyerang Belanda 2 kali ke Batavia. 2 kali ke Batavia. Maka sangat apa? Sangat patriotisme beliau sangat besar. Maka kerajaan Mataram juga meninggalkan beberapa situs sejarah. Yang pertama adalah Pasar Legi Kota Gede, aktivitas perdagangan yang dibangun untuk memakmurkan rakyatnya di Mataram. Kemudian makam-makam Raja Mataram. Yang ketiga, Masjid Kota Gede, Masjid Jami Kota Gede, yang sekarang dikenal dengan Masjid Keraton atau Masjid Kauman. Nah, anak-anakku sekalian, 2 tokoh pahlawan Islam yang perlu kita contoh di dalam sikap-sikapnya, diantaranya adalah bahwa yang pertama adalah rela berkorban. Mereka mengorbankan hartanya, bahkan jiwanya untuk membela kerajaannya, membela tanah airnya. Yang kedua, bekerja sama. Mereka bisa bersama-sama melawan penjajah, bergotong royong untuk memakmurkan wilayahnya, sehingga menjadi wilayah yang makmur dan menjadikan rakyatnya bisa hidup sejahtera. Kemudian mempunyai keberanian yang besar terhadap penjajah, tidak menjadi penakut di dalam menghadapi musuh, dan juga bertanggung jawab atas kepemimpinannya kepada rakyatnya. Nah, anak-anakku sekalian, sikap-sikap yang perlu kita cermati di dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang dicontohkan oleh para pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita,
adalah satu bagian sikap yang sangat mulia. Nah, sikap pahlawan itu harus bisa dan mempengaruhi bagi masyarakat. Kali ini kita akan berbicara tentang tokoh nasional yang telah berjasa memberikan pengaruh pada masyarakat. Kita tahu bahwa tokoh-tokoh nasional itu banyak sekali, tokoh-tokoh kemerdekaan maupun tokoh-tokoh pahlawan nasional. Namun kali ini kita akan berbicara ataupun memberikan sebuah contoh, tidak semuanya. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Beliau salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang didampingi atau bersama Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian kita kenal ada seorang orator yang karismatik dan cerdas. Ketika berbicara bisa menggetarkan hati orang yang mendengarnya. Beliau dikenal dengan nama Bung Karno sebagai tokoh nasional maupun tokoh internasional. Kemudian yang kedua adalah Raden Ajeng Kartini, atau kita sering menyebutnya Ibu kita Kartini. Beliau termasuk muridnya Ki Ageng Pandenaran. Beliau tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan. Beliau aktif menuliskan surat-surat kepada teman-temannya di Belanda. Isi suratnya menceritakan kisahnya selama ini dan rasa ketertarikannya kepada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di luar negeri. Surat-surat beliau dikumpulkan menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Beliau mendirikan sekolah, yaitu Sekolah Kartini di kota Semarang pada tahun 1912. Karena jasa-jasa beliau, perjuangan beliau, maka beliau dikenang sebagai tokoh emansipasi wanita dan diperingati Hari Kartini setiap tanggal 21 April. Nah, anak sekalian, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana kisah-kisah mereka adalah satu kebutuhan bagi kita, contoh untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus punya ilmu dan punya adab. Pada kesempatan kali ini kita akan merefleksi dari pembicaraan kita bahwa kita di dalam belajar harus punya adab-adab. Kita di dalam berbicara, kita harus punya adab-adab. Kita tidak bisa lepas dengan orang lain. Kita harus berbicara kepada orang lain, maka kita harus perhatikan adab-adab di dalam berbicara. Yang pertama, pembicaraan dalam bentuk kebaikan. Berbicara dengan suara yang bisa didengar oleh lawan bicaranya. Tidak membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak membicarakan semua yang kita dengar. Harus menghindari perdebatan, menjauhi dusta meskipun kita bercanda, berbicara dengan pelan dan tidak tergesa-gesa, tidak menghujat ataupun mengutuk atau berkata keji, berbicara dengan yang wajar, tidak dibuat-buat dan tidak ada kesombongan, menghindari gosip atau adu domba, mendengarkan orang-orang yang sedang berbicara, tidak boleh memotong pembicaraan, tidak merasa paling mengerti ketika kita berbicara dengan orang lain, tidak meremehkan dan mendustakan pendapat mereka. Selanjutnya, tidak mendominasi pembicaraan, memberikan kesempatan juga kepada orang lain untuk berbicara, tidak berkata kasar sehingga tidak enak didengar, kaku, tidak mencari kesalahan orang lain,
tidak mengejek, mencela, atau bahkan menghina orang yang kita ajak bicara. Nah, anak-anak sekalian, demikian apa yang kita pelajari pada saat kali ini. Terima kasih atas perhatiannya belajar bersama Pak Hardi. Semoga sukses selalu dan mendapatkan sebuah hidayah dari Allah SWT. Karena hidayah tidak bisa datang, tetapi harus kita jemput dengan belajar yang beradab.